Baik, selamat pagi anak-anak kami semuanya, dimanapun anak-anak kami berada. Bapak harapkan semoga semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum Bapak mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, perkenalkan nama Bapak Icowardi Pak Pahan, ataupun disingkat dengan Bapak I Pak Pahan. Baiklah, langsung saja karena Bapak akan memulai materi, maka materi kita yang pertama itu berbicara tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Jadi nanti untuk memberikan materi matematika wajib selanjutnya adalah Bapak Ipak Pahan. Baiklah, supaya kita mulai untuk topik kita persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Yang pertama kita harus pahami dulu tentang yang namanya konsep nilai mutlak, ya, konsep nilai mutlak, ya. Masih ingat simbol nilai mutlak? Oke, langsung Bapak terangkan saja. Simbol daripada nilai mutlak disimbolkan dengan tanda seperti ini. Nah, ini dia simbolnya nilai mutlak. Apa artinya nilai mutlak? Nilai mutlak itu adalah jarak suatu bilangan terhadap nol. Jadi di dalam ini nanti suatu bilangan tersebut, maka kalau misalkan kita buatkan di dalamnya ini adalah X, maka boleh kita katakan jarak di suatu bilangan kita ganti dengan X. Berarti jarak X terhadap 0. Karena nilai mutlak berbicara tentang jarak, maka ingat jarak tidak pernah negatif. Artinya jarak selalu positif. Maka boleh kita katakan nilai mutlak artinya nilai yang selalu positif, atau boleh kita katakan selalu bernilai positif. Contoh, misalkan kita buatkan nilai mutlak dari 2. Berapa nilai mutlak dari 2? Berarti ini adalah jarak 2 terhadap 0. Kita ingat kembali yang namanya garis bilangan. Kalau misalkan ini garis bilangan, maka jarak 2 terhadap 0, misalkan di sini 0, ini 2, berarti jaraknya ini berapa? Berarti 2. Maka jarak
2 terhadap 0 itu adalah 2. Maka harga mutlak 2 itu sama dengan 2. Contoh berikutnya, misalkan kita buatkan harga mutlak 3. Harga mutlak, bukan 3, tapi minus 3. Misalkan kita buatkan harga mutlak minus 3. Harga mutlak minus 3 sama dengan, maka harga mutlak minus 3 boleh kita katakan jarak minus 3 terhadap 0. Berapa jarak minus 3 terhadap 0? Kita gambar lagi garis bilangan. Kalau misalkan di sini 0, berarti minus 3 kemana? Berarti ke arah kiri. Berarti minus 1, minus 2, minus 3. Berarti ini minus 3. Jaraknya berapa? 1, 2, 3. Maka jarak 0 terhadap minus 3 yaitu 3. Maka harga mutlak minus 3 itu adalah 3. Oke. Sekarang tanpa menggambar garis bilangan. Maka harga mutlak 7 berapa? Berarti sama dengan 7. Harga mutlak minus 7 itu sama dengan berarti 7. Oke. Kalau kita lihat di sini harga mutlak minus 7 sama dengan 7, maka boleh juga kita katakan bahwa harga mutlak ini ataupun tanda mutlak ini adalah mempositifkan bilangan yang negatif. Oke, bisa kira-kira dipahami ya? Oke, kita lanjut. Jika dibuatkan harga mutlak 2, harga mutlak X sama dengan 2. Ini artinya apa? Artinya adalah jarak X terhadap 0 adalah 2. Oke, maka kalau ditanya berapa si X-nya, berarti jarak X terhadap 0 adalah 2. Maka kita gambar garis bilangan. Oke. Jarak X terhadap 0 adalah 2. Maka misalkan kita kasih di sini 0. Maka harus 2 jarak X itu terhadap 0. Maka kemana dia? Boleh dia ke kanan sebesar 2 satuan 1, 2. Maka ini. Berarti jaraknya ini kemari itu adalah 2. Boleh juga ke kiri. 1, 2. Berarti ini minus 1, minus 2. Maka jaraknya ini kemari itu adalah 2. Oke, maka harga mutlak X sama dengan 2, maka nilai si X yang memenuhi itu adalah 2 dan minus 2.
Kalau misalkan kita buatkan harga mutlak X sama dengan misalkan 3. Maka ini artinya apa? Berarti ini artinya adalah jarak X terhadap 0 adalah 3. Maka gambar garis bilangannya. Ini misalkan 0, berarti jarak X terhadap 0 sama dengan 3. Berarti kemari boleh sebesar 3, ke sini boleh sebesar 3. Berarti kalau ke sini 3, berarti di sini adalah 3, ini adalah minus 3. Maka harga mutlak X sama dengan 3, artinya nilai si X yang memenuhi nanti itu adalah X sama dengan 3 dan X sama dengan minus 3. Misalkan kalau Bapak kasih contohnya harga mutlak X sama dengan minus 3. Artinya ini apa? Jarak X terhadap 0 adalah minus 3. Mungkinkah ini? Ini adalah tidak mungkin. Kenapa? Karena kita bicara tentang jarak pasti selalu positif. Nah, karena jarak selalu positif. Oke, bisa kira-kira di situ? Ya, kita lanjut. Kalau misalkan Bapak kasih contohnya harga mutlak X kurang 3 itu sama dengan 2. Ini artinya apa? Artinya adalah jarak X terhadap 3 adalah 2. Berarti kalau kita gambar dalam garis bilangan, misalkan ini garis bilangannya. Ingat, jarak X terhadap 3 adalah 2. Kalau misalkan Bapak kasih di sini 3, jarak X-nya 2. Jarak X terhadap 3 sama dengan 2. Berarti di mana X itu? Boleh saja di kanan, boleh saja di kiri. Berarti harus 2 kemari. Berarti 1, 2. Oke, berarti ini 3, 4, 5. Ke sini 2 lagi jaraknya. 1, 2. Ini tadi 2 ya jaraknya ya. Ini juga 2 jaraknya. Oke, maka 3 berarti kalau ke kiri berkurang. 2 berarti di sini 1. Oke, maka harga mutlak X dikurang 3 sama dengan 2. Ini nilai si X yang memenuhi mana? X sama dengan tadi berapa? Coba kita lihat kembali. 5 dan 1. Oke, maka harga mutlak X sama kurang 3 sama dengan 2. Maka nilai si X yang memenuhi adalah 5 dan X sama dengan 1. Untuk membuktikannya, masukkan angka 5, masukkan 5, gantikan X sama dengan 5. 5 kurang 3 berapa? Sama dengan 2. 1 kurang 3 berapa? Minus 2. Harga mutlaknya berapa? 2. Oke, bisa kira-kira dipahami? Coba kita buat satu lagi.
harga mutlak X tambah 3 itu sama dengan 2. Ini apa artinya? Oke, sebelum kita buat artinya, boleh ini sama dengan harga mutlak X dikurang minus 3. Ingat ya, minus jadi positif. Itu sama dengan 2. Ini artinya adalah jarak X terhadap minus 3 adalah 2. Oke, coba kita lihat di garis bilangan. Jarak X terhadap minus 3 adalah 2. Di mana minus 3-nya? Di sini. Berarti jarak X-nya di sana bisa di kanan, bisa di kiri. Berarti harus 2 jaraknya. 1, 2. Berarti mana itu? 1, 2. Berarti kalau ke kanan makin besar. Minus 3, minus 4. Berarti salah ya. Minus 3, minus 2, minus 1. Kalau ke kiri. Minus 3, minus 4, minus 5. Ini kemari 2. Ini kemari 2. Maka harga mutlak X tambah 3 sama dengan 2. Maka berapa nilai X yang memenuhi? X sama dengan 1. X sama dengan berapa? Minus 5. Oke, bisa kira-kira dipahami? Dari mana kita ambil 1? Sorry ya, bukan 1 tapi minus 1 ya. Oke, dari mana tadi kita ambil itu? Ini minus 1-nya, ini minus 5-nya. Bisa kira-kira dipahami situ ya. Oke, kita lanjut. Maka definisi nilai mutlak. Ya. Misalkan lihat di bukunya nanti ya. Misalkan X bilangan real, di mana harga tanda seperti ini dibaca nilai mutlak X. Maka nilai mutlak X didefinisikan bisalah kita pakai X, berarti cuma yang di dalam itu. Jika X lebih besar sama dengan 0, berarti si X-nya. Boleh minus X jika X-nya lebih kecil daripada 0. Paham di situ? Kita langsung kasih contoh. Misalkan harga mutlak 5. Langsung kita ambil dari definisi ya. Coba 5 itu lebih besar daripada 0 atau tidak? Lebih besar daripada 0. Maka harga mutlak 5 boleh kita katakan langsung sama dengan 5. Bagaimana kalau misalkan harga mutlak minus 5? Kalau harga mutlak daripada minus 5, lihat minus 5 di mana itu? Lebih besar sama dengan 0 atau lebih kecil daripada 0? Lebih kecil daripada 0. Maka kalau lebih kecil daripada 0, kita kasih negatif lagi. Maka ini adalah min 5. Maka ini sama dengan hasilnya adalah 5. Oke, bisa ya?
Jadi kalau misalkan kita kasih contohnya, kasih harga mutlak minus 2 berapa? Berarti sama dengan langsung aja min 2 sama dengan 2. Harga mutlak 7 berapa? Berarti sama dengan 7. Harga mutlak 1 berapa? Berarti hasilnya sama dengan 1. Harga mutlak minus 1 berapa? Hasilnya sama dengan min 1. Artinya sama dengan 1. Paham situ ya? Oke. Sekarang kita lanjut. Untuk A bilangan real, X kurang A, harga mutlak X kurang A ini sama dengan apa? Oke, ini sama dengan, boleh kita pakai X kurang A untuk X kurang A lebih besar sama dengan 0. Boleh kita pakai min dalam kurung X kurang A untuk X kurang A lebih kecil daripada 0. Maka kalau kita selesaikan yang ini, kalau kita sama-sama tambahkan dengan A, maka ini akan menjadi apa? X lebih besar sama dengan A. Boleh ya? Tahu maksudnya tadi ya? Kalau misalkan sama-sama ditambah A, misalkan ini ingat ini. Kalau misalkan X kurang A lebih besar sama dengan 0, sama-sama ruas kiri ruas kanan sama-sama ditambah A, berarti X kurang A tambah A lebih besar sama dengan 0 tambah A. Maka hasilnya X ini min A tambah A habis. Maka hasilnya adalah 0 tambah A hasilnya A. Maka X lebih besar daripada A. Atau boleh kita pindahkan aja ini kemari, ke kanan. Oke. Begitu juga yang di bawah. Berarti X kurang A lebih kecil daripada 0. Berarti kalau ini kita pindahkan kemari, berarti X lebih kecil daripada A. Bisa ya? Kalau misalkan Bapak kasih contoh, misalkan begini. Contoh. Harga mutlak X kurang 5. Nah, ini sama dengan apa? Oke, boleh kita ganti dengan X kurang 5. Untuk apa? Untuk X kurang 5 lebih besar sama dengan 0. X lebih besar sama dengan 5. Atau satu lagi apa? Satu lagi adalah min X kurang 5 min X kurang 5 untuk X kurang 5 lebih kecil daripada 0, X lebih kecil daripada 5. Boleh ini selesaikan ini. Ya, min X kurang 5 masukkan ke dalam. Berarti sama juga lah ini dengan, ya, sama juga lah ini dengan ini. Sama dengan, masukkan ke dalam minusnya berarti min X min jadi tambah 5. Itu ini operasi daripada min dalam kurung X kurang 5. Oke. Kemudian untuk A, B merupakan bilangan real, tetapi A tidak boleh sama dengan 0. Nah, kalau misalkan nanti ada harga mutlak AX dikurang B, nah ini sama dengan apa? Nah, boleh yang ini nanti kita bagi lagi. Boleh kita pakai AX kurang B untuk apa? Untuk AX kurang B lebih besar sama dengan 0. Boleh kita pakai minus AX
kurang B. Boleh. Untuk apa? Untuk AX kurang B lebih kecil daripada 0. Oke, yang ini nanti bisa kita jabarkan lagi nih. Nah, ini kalau ini kita pindahkan berarti AX kurang AX lebih besar sama dengan B, atau X lebih besar sama dengan B per A. Yang ini boleh kita pindahkan, AX lebih kecil B, X lebih kecil B per A. Oke, Bapak kasih langsung contohnya. Contoh, harga mutlak 2X kurang 1. Berarti ini sama dengan apa? Oke, berarti boleh ini kita pakai 2X kurang 1 untuk, atau jika boleh, untuk pun boleh, untuk 2X kurang 1 lebih besar sama dengan 0, maka 2X lebih besar sama dengan 1, X lebih besar sama dengan setengah. Kemudian boleh kita pakai minus dalam kurung 2X kurang 1 untuk apa? Untuk 2X kurang 1 lebih kecil daripada 0, 2X lebih kecil daripada 1, X lebih kecil daripada setengah. Yang ini boleh dijabarkan, berarti ini sama dengan apa? Boleh dijabarkan jadi minus 2X tambah 1, atau boleh juga jadi 1 kurang 2X, ya. Oke, kira-kira sampai situ bisa kira-kira paham ya. Nah, nanti supaya bisa kita kerjakan yang namanya latihan 1-1, ya. Nah, nanti kamu kerjakan latihan 1-1 menggunakan definisi 1-1 yang ada di bukumu, ya, ataupun yang ini, ya. Ini boleh kita buat definisi 1-1. Nah, nanti untuk tugas yang pertama kamu kerjakan yang namanya latihan 1-1, ya. Kerjakan latihan 1-1, ya. Buat di kertas double, ya, double folio, ya, folio. Boleh difotokan, kirim ke classroom, ya, classroom. Oke, nah itu tugas yang pertama dulu, ya. Ada A, B, C, D, E itu. Nah, jadi kerjakan dengan baik, nanti bisa difotokan, kirim di classroom, ya, atau nanti Bapak fotokan pun nanti tugas sebagai tugas di classroom, baru kamu jawab masing-masing orang, ya. Kalau misalkan ada kawanmu yang belum masuk ke classroom, kasih tahu, nanti dikerjakan double folio, kemudian antarkan ke rumah Bapak. Nanti kalian cari alamat Bapak di mana, ya. Nah, boleh kamu tanya-tanya guru ataupun teman-temanmu di mana nanti alamat rumah Bapak, yang pasti di Parongil lah, ya, di Parongil. Oke. Kemudian sebagai tambahan dulu, Bapak masukkan dulu yang namanya sifat-sifat daripada harga mutlak, supaya nanti kita masuk ke persamaan nilai mutlak linear satu variabel itu supaya lebih mudah nanti, supaya kamu renung-renungkan dulu di rumah, ya. Oke. Sifat daripada nilai mutlak, ya, sifat
nilai mutlak. Yang pertama, apa sifat nilai mutlak yang pertama? Harga mutlak X itu sama dengan harga mutlak min X itu sama dengan X. Atau boleh kita katakan, Bapak kasih contohnya langsung di bawah, itu misalkan harga mutlak 5 sama lah itu dengan harga mutlak minus 5 sama dengan 5. Oke. Yang kedua, harga mutlak X dikuadratkan itu sama dengan harga mutlak min X dikuadratkan itu sama dengan X kuadrat. 5 lagi nih kita buat. Oke, kita kasih angka 5 lagi. X-nya harga mutlak 5 dikuadratkan itu sama dengan harga mutlak minus 5 dikuadratkan itu sama dengan 5 dikuadratkan. Ya, sama. Yang ketiga, harga mutlak X itu sama dengan akar dari X kuadrat itu sama dengan X. Kasih lagi 5. Harga mutlak 5 itu sama dengan akar dari 5 kuadrat itu sama dengan 5. Oke, bisa ya? Yang berikutnya, A harga mutlak X ditambah Y sama dengan harga mutlak AX ditambah AY. Ini kemana contohnya nih? Coba perhatikan. Dua harga mutlak, misalkan X tambah 4 sama dengan apa? Berarti ini sama dengan 2 kali X ditambah 2 kali 4. Berarti sama dengan harga mutlak 2X ditambah adalah 8. Ya, ini harga mutlak ini. Oke, iya. Kemudian yang berikutnya, ini nomor 4 tadi. Sekarang nomor 5. Harga mutlak X kali Y itu sama dengan harga mutlak X dikali harga mutlak Y. Contoh, harga mutlak 2, kita buat angka saja, kali 5. Nah, ini itu sama dengan apa? Harga mutlak 2 dikali harga mutlak 5. Oke, itu contohnya. Yang ke-6, harga mutlak X per Y. Ini sama dengan apa? Harga mutlak X per harga mutlak Y. Oke, kita kasih contoh. Harga mutlak 10. Langsung aja gini. 10 dibagi minus 2 itu sama dengan harga mutlak 10 dibagi harga mutlak minus 2. Sama nggak itu hasilnya? Oke, kalau kita hitung itu ya, harga mutlak 10, 10. Harga mutlak minus 2, 2. Berarti 10 bagi 2, 5. Kalau langsung 10 bagi minus 2, berarti minus 5. Harga mutlak minus 5. Oke, boleh ya? Atau boleh kita buat di sini aja. Ini sama dengan harga mutlak minus
5. Berarti ini 10 bagi 2. Berarti kamu tak minus 5 berapa? 5. Ini hasilnya adalah 5. Kira-kira begitu. Bisa kira-kira dipahami ya. Oke, nanti kerjakannya tugasnya yang tadi ya. Itu tambahan saja yang tadi. Yang mau dikerjakan nanti double value yang ini. Ya, jangan sampai lupa ya. Oke, dikerjakan. Mulai besok kita kumpul. Hari apa sekarang? Hari Kamis. Berarti Kamis. Oke, dikumpul. Kumpul hari Sabtu. Sekarang tanggal 22, 23, 23, 24, 20. Ke tanggal 25 07/2020 ya. Jangan sampai ada yang tidak memiliki nilai. Oke ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Selamat pagi semuanya. Semoga anak kami semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih.